Nah, buat Anda yang suka film-film misteri, cerita-cerita misteri dan keren, subscribe sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mama akan membahas tentang menasehati yang baik itu seperti apa. Karena banyak sekali sekarang itu mengatasnamakan menasehati, padahal terkadang isinya mengandung kebencian atau juga mengandung beberapa hal yang bisa menguntungkan dari si penasehat tersebut, atau kadang bisa mengandung mempermalukan orang lain atau orang yang dinasehatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berserta orang-orang saleh itu dulu mengajarkan kepada kita bagaimana adab ketika memberi nasihat, sehingga bisa membuka pintu-pintu hidayah bagi seseorang atau bagi kita semuanya. Mama akan membicarakan tentang beberapa adab yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama adalah mengharapkan ridho Allah Ta'ala. Jadi ketika kita memberi nasihat kepada orang lain, yang paling diutamakan adalah mengharapkan ridho dari Allah. Seseorang yang ingin menasehati hanya untuk meniatkan nasihatnya semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah. Jadi karena hanya dengan maksud itu dia berhak atas pahala dan ganjaran dari Allah, tanpa ibaratnya dia pamrih karena menasihati orang tersebut ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya setiap amal itu bergantung pada niatnya, dan sebenarnya setiap orang itu hanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan diraihnya atau karena wanita yang dinikahinya, maka hakikatnya hijrahnya itu hanya kepada apa yang menjadi tujuan hijrahnya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, dalam rangka atau niat mempermalukan orang yang dinasehati. Jadi yang kedua ini, apakah niat menasehatinya itu benar-benar tulus atau ada indikasi mempermalukan orang yang dinasehatinya. Jadi seseorang yang memberikan nasihat berusaha untuk tidak mempermalukan orang. Ini adalah musibah yang sering terjadi pada kebanyakan orang saat dia memberikan nasihat dengan nada yang kasar. Cara seperti ini bisa berbuah buruk atau memperparah keadaan, dan nasihat pun tidak sesuai yang diharapkan ya. Yang ketiga, menasihati secara rahasia. Kadangkala nasihat harus disampaikan secara rahasia kepada seseorang yang membutuhkan penyempurnaan atas kesalahannya atau kekeliruannya. Biasanya seseorang itu bisa menerima nasihat saat dia sendirian dan ketika suasana hati dan pikirannya lagi baik. Itulah saat yang tepat untuk menasihati secara rahasia, tidak di depan publik. Sebagus apapun nasihat seseorang, kalau disampaikan di tempat yang tidak tepat dalam suasana hati yang marah, maka nasihat tersebut seperti asap yang mengepul dan seketika menghilang tanpa bekas. Abu Muhammad Ibnu Hazm Al-Zahiri menuturkan, jika kamu mau memberi nasihat, sampaikanlah secara rahasia, bukan terang-terangan, dan dengan sindiran, bukan terang-terangan. Terkecuali jika bahasa sindiran tidak diimplementasikan oleh orang yang kamu nasihati, maka berterus teranglah. Dan juga dari Al-Hafiz Ibnu Rajab berkata, apabila para salaf memberikan nasihat kepada seseorang, maka mereka secara rahasia. Barang siapa yang menasihati saudaranya berduaan saja, maka salah nasihat, dan barang siapa yang menasihatinya di depan orang banyak, maka sebenarnya dia mempermalukannya. Yang keempat, menasihati itu dengan lembut, sopan, dan penuh kasih sayang. Seseorang yang memberikan izin nasihat haruslah lembut
dan beradab. Ya, ini yang paling utama. Yang beradab itu adalah akhlak yang mulia. Menerima nasihat itu diumpamakan seperti membuka pintu. Ibarat pintu, ketika ada orang datang menobrak pintu, pasti pemiliknya marah kan? Tapi kalau kita mengetuknya dengan pelan sambil memberi salam, bisa jadi pemilik itu akan ramah dan menerima tamu tersebut. Inilah yang disebut hidayah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika setiap sikap kelebutan yang ada pada sesuatu pasti akan menghiasinya, dan hal itu dicabut dari sesuatu kecuali akan memperburuknya. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, setiap sikap kelembutan yang ada pada sesuatu pasti akan menghiasinya, dan hal itu dicabut dari sesuatu kecuali akan memperburuknya. Dari hadis riwayat Muslim. Nah, kalian pasti tahu Fir'aun adalah sosok yang paling bengis dan keras di masa Nabi Musa alaihissalam. Tapi Allah tetap memerintahkan ke Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam agar menasihatinya dengan lemah lembut. Allah Ta'ala berfirman, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Surat At-Toha ayat 44. Yang kelima, tidak memaksakan kehendak. Sekali lagi, tidak memaksakan kehendak. Salah satu kewajiban seorang mukmin adalah menasihati saudaranya tatkala melakukan keburukan. Tapi dia tidak berkewajiban untuk memaksakan mengikuti nasihatnya. Sebab itu berita bagiannya seorang pemberi nasihat hanyalah seseorang yang menunjukkan jalan, meluruskan, bukan seseorang yang memerintahkan orang lain untuk mengerjakannya. Dari Ibnu Hazm Al-Jahili berkata, janganlah kamu memberi nasihat dengan mensyaratkan nasihatmu harus diterima. Jika kamu melanggar batas ini, maka kamu adalah seorang yang zalim. Yang keenam, mencari waktu yang tepat. Tidak setiap orang yang ingin dinasihati siap untuk menerima nasihat. Ada kalanya mungkin jiwanya sedang gundah, marah, sedih, atau hal lainnya yang menolak nasihat tersebut. Jika seseorang ternyata tidak bisa menasihati dengan baik, maka disarankan untuk diam, dan hal itu lebih baik karena akan lebih berhati-hati dari perkataan-perkataan yang akan memperburuk keadaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, baik-baiklah, yang baik atau diam. Ini dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah itu maha membolak-balikan hati manusia. Jadi marilah kita tetap mendoakan saudara-saudara kita yang sedang dalam hilaf, yang sedang dalam kesesatan, ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua, terutama untuk Mama. Itu saja dulu. Mohon maaf atas segala kesalahan, ketidaksempurnaan yang Mama sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramdan Alamsah yang katanya pengacara terkenal. Asik. Jangan lupa subscribe, like, and share channel YouTube-nya Cekermi, cerita keren misteri.